Perkenalkan, nama saya Shelina, NPM saya 1941046. Di sini saya akan memperlihatkan tentang salah satu fungsi Microsoft Excel terhadap pekerjaan kita dan juga akan membahas tentang investasi yang cocok untuk milenial. Oke, langsung saja saya tampilkan file Excel. Jadi di sini saya mau jelasin beberapa perhitungan dengan menggunakan Excel Tools. Salah satunya yaitu menentukan harga jual. Jadi saya yakin banyak sekali dari pelaku usaha kecil-kecilan yang sering bingung dalam menentukan harga jual. Karena takutnya terlalu mahal atau malah terlalu murah sehingga keuntungannya sedikit atau kurang sepadan. Maka dari itu di sini saya bikin perhitungannya di Excel. Oh iya, anggap saja kita sedang menentukan harga jual satu porsi mie ayam. Yang pertama, kita jabarkan bahan-bahan yang dipakai, kemudian totalkan harga keseluruhan bahan baku termasuk gas, kotak, dan lain-lain dengan menggunakan rumus SUM. Selanjutnya, kita hitunglah biaya-biaya lain yang menjadi dasar penentuan harga jual seperti tenaga kerja, operasional, risiko, keuntungan, serta marketing bila dirasa ada. Kalau operasional itu berarti biaya-biaya ketika kita pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Kemudian risiko. Jadi ketika ada makanan yang tidak laku atau ada bahan yang ternyata rusak sebelum kita pakai, maka perhitungan ini diharapkan dapat menutupi kerugian-kerugian tersebut. Yang terakhir, marketing. Ini opsional, jadi seperti biaya kuota ketika Anda melakukan postingan di media sosial. Untuk perhitungan ini saya skip. Selanjutnya ini adalah rentang persentase yang akan kita gunakan dalam menentukan harga jual. Dan ini adalah persentase yang akan saya pakai, maka langsung saja saya masuk ke dalam perhitungan yang sudah diberikan rumus, yaitu persentase ini dikali dengan total bahan baku. Jangan lupa dikunci F4 agar sel yang dipilih tidak lari. Nah, setelah itu langsung saja ditambahkan, dapatlah total biaya. Dikarenakan pembuatan ini dapat menghasilkan 30 porsi, maka total bahan baku ditambah total biaya, kemudian dibagi 30, dapatlah harganya yaitu ini. Kalau harganya segini, boleh saja Anda bulatkan, misalnya saya bulatkan menjadi 12.000, jadi harga jual satu porsi mie ayam yaitu 12.000. Selanjutnya, saya juga akan membahas beberapa siklus akuntansi mulai dari neraca saldo sampai laporan keuangan. Dan tentunya saya juga memanfaatkan rumus Excel untuk memudahkan kita semua dalam membuat laporan keuangan dengan cepat. Nah, dikarenakan saya membahas dari neraca saldo, maka semua data ini kita ketik manual terlebih dahulu, dan untuk mempersingkat video, nanti saya akan langsung copy data yang sudah saya ketik tadi ke dalam tabel neraca saldo. Kemudian untuk adjustment entries, saya menggunakan rumus value up, di mana kolom ini akan terisi sendiri dengan nama akun apabila saya sudah mengetik nomor akun di kolom ini. Kemudian untuk kolom debit kita isi sendiri, dan untuk kolom kredit dia akan terisi sendiri mengikuti nominal di kolom debit atau sel E5. Untuk worksheet, semua kolom ini sudah terisi rumus, di mana nomor akun saya ambil langsung dari lembar trial balance, kemudian ketiga kolom berikutnya ini menggunakan rumus value up. Dan rumus SUMIF untuk kolom adjustment, di adjusted trial balance kolom debit, rumus yang digunakan yaitu di kredit, kemudian di kolom income statement, kalau di sini nomor akun yang kita pakai sudah pasti 4 dan 5 yang merupakan golongan pendapatan dan beban. Jadi rumus untuk kolom debit yaitu, dan untuk kolom kredit, kemudian di balance sheet, akun yang dipakai yaitu golongan 1, 2, dan 3. Jadi kemudian ini tinggal dimasukin rumus SUM. Jadi, ketika tabel neraca saldo sudah terisi, maka secara otomatis pun worksheet akan terisi. Untuk financial statement, biasanya data yang diambil yaitu dari worksheet yang sudah kita siapkan. Maka rumus yang dipakai di sini yaitu value up dari lembar worksheet. Nah, untuk bisa mengambil data dari worksheet, maka saya ketikkan nomor akun di samping sebagai lookup value dalam rumus value up. Langsung saja kita coba, saya kopikan dulu ini ke dalam tabel. Kemudian kita buka lembar adjustment. Di sini saya sisain 2 baris untuk satu soal, soalnya di sini depreciation of equipment. Kalau begini jurnalnya udah pasti depreciation expense pada accumulated depreciation. Nah, sekarang kita lihat nomor dari kedua akun itu di trial balance. Oke, kita ketik di baris debit. Jadi nama akun udah auto muncul, kemudian di debit kita ketik nominalnya, dan di baris kredit tinggal kita ketik nomor akun, dah selesai. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan lembar worksheet dan financial statement. Nah, jadi semuanya sudah terisi, begitu juga dengan laporan keuangan. Jadi tinggal kita edit aja di trial balance dan adjustment entries, sisanya udah auto sendiri. Kalau misal ada penambahan akun, tinggal insert row dan dirapiin sedikit deh. Oh iya, ini untuk nama perusahaan di tiap lembar kerja bagusnya langsung diambil dari trial balance ya, kayak gini. Ini berarti kalau kita mau edit nama perusahaan, kita tinggal rename di lembar trial balance, sisanya udah ngikutin dari sel tersebut. Berikutnya kita bahas investasi yang cocok untuk milenial.
Berdasarkan pemahaman saya terhadap investasi, mau itu ilmu yang saya dapatkan ketika kuliah ataupun hasil searching dari Google atau media sosial lainnya, bisa saya simpulkan kalau investasi itu memang sangat penting untuk milenial. Mengapa? Karena alasan utamanya yaitu adanya inflasi. Secara singkat, inflasi adalah meningkatnya harga barang dan jasa seiring waktu. Jadi, nilai uang akan semakin menurun seiring berjalannya waktu. Coba kita pikirkan, apabila Anda memiliki uang 100.000 yang disimpan di rumah atau di bank sekalipun, 10 tahun kemudian uangnya akan tetap berjumlah 100.000. Nah, poin di sini adalah, apa yang bisa Anda beli dengan 100.000 masa sekarang dan 100.000 10 tahun kemudian? Itulah mengapa ada yang namanya investasi, yaitu cara untuk melawan inflasi. Nah, bagaimana cara untuk investasi? Investasi itu ada banyak, ada yang resikonya rendah sampai yang resikonya tinggi. Yang pertama yaitu deposito. Apabila Anda adalah orang yang takut sama resiko, ya sudah, mulai aja dari deposito. Mengapa? Karena deposito sudah terjamin aman walaupun tingkat pengembaliannya tidak sebesar obligasi ataupun saham. Ya itu wajar sesuai dengan istilah high risk, high return. Yang kedua, reksadana. Apabila Anda adalah orang yang lebih suka mengambil resiko namun belum mengerti apa itu investasi saham dan obligasi, saya saranin kalian boleh coba reksadana. Mengapa? Karena cara kerja reksadana itu adalah seperti uang yang kalian invest itu adalah titipan ke sebuah lembaga. Jadi lembaga ini disebut dengan manajer investasi. Nah, uang yang kalian invest itu akan dikelola oleh manajer investasi ini untuk mendapatkan keuntungan. Ada beberapa alasan kenapa saya menyarankan reksadana. Yang pertama yaitu kalian bisa masukin atau invest uang kalian dan tarik uang kalian kapanpun, tidak seperti deposito yang dananya tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo. Yang kedua, karena kalian belum mengerti apa itu investasi saham dan obligasi, nah uang kalian itu akan lebih aman kalau diserahin ke yang lebih ahli, yaitu manajer investasi tadi. Tapi Anda harus tetap ingat kalau yang namanya investasi itu sudah pasti ada resiko. Jadi kalian harus pastikan mengetahui tips-tips aman sebelum berinvestasi di reksadana. Yang ketiga yaitu terjangkau. Jadi kalian sudah bisa mulai berinvestasi dengan uang 100.000. Nah, jadi ini sangat cocok untuk milenial yang biasanya sulit untuk mengatur gajinya. Dan ketika Anda butuh dana, Anda bisa minta manajer investasi untuk langsung mencairkannya ke rekening Anda. Jadi kalau menurut saya, jika Anda sebagai milenial yang pengen berinvestasi di saham tapi pengetahuan yang dimiliki masih minim, kalian boleh investasi dulu di reksadana. Sementara itu, kalian bisa terus mendalami ilmu-ilmu tentang saham atau obligasi. Jadi, ketika Anda sudah yakin bisa mengelolanya sendiri, Anda bisa langsung tarik uang yang Anda invest di reksadana sekaligus keuntungan yang kalian dapatkan selama berinvestasi di reksadana. Tetapi ingatlah selalu kalau resiko itu selalu ada selama berinvestasi. Jadi yang bisa Anda lakukan yaitu menentukan investasi apa yang cocok dengan karakter Anda. Kemudian juga harus terus belajar analisa-analisa keuangan perusahaan tempat kalian berinvestasi untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Sekian dari video saya, terima kasih.